Oke, ya kita bahas mulai dari yang nomor 1. Dari nomor 1. Oke. Bapak tulis soalnya di whiteboard. Oke, bentar ya. Tuliskan kelipatan 7. Yang kurang dari 50. Ya, kelipatan 7 yang kurang dari 50. Coba di chat, coba jawab. Oke, Vanessa. Mantap. Norbert. Oke, good. Kelipatan 7 yang kurang dari 50. Ingat, kelipatan itu apa? Kelipatan itu hasil dari perkalian. Ya, hasil dari perkalian. Oke, Nico, good. Yoten, sip. Alicia, oke. Yoten, kamu yang terakhir tuh. Lihat, salah. Salah hitung kamu tuh. Baru mas Bapak. Yang terakhir kamu. Oke. Feni, Velin. Oke, bentar. Velin. Ada yang salah tuh, Velin. Angka yang ke-6. Kamu salah hitung, Velin. Enrico, oke. Keisha, oke. Quincy, masa cuma 2? Masa cuma 2 kelipatan 7 yang kurang dari 50? Tadi Velin salah angka ke-6, Yoten salah angka yang terakhir. Cuma salah hitung sih. Ya. Sama Quincy, jangan cuma 2 dong. Kan yang kelipatan 7 yang kurang dari 50 banyak. Bukan cuma 2. Oke, sip. Siapa lagi nih? Nah. Oke, Quincy, sip. Nah itu. Oke, Yoten, good. Oke. Jadi jawabannya kelipatan 7 yang kurang dari 50. 7 kali 2, 14. Ya, kali 3, 21. Kali 4, 28. Kali 5, 35. Kali 6, 42. Kali 7, 49. Nah, ya. Kali 8 nggak usah dimasukin karena hasilnya 56. Lebih dari 50. Jadi nggak usah dimasukin. Udah sampai 49. Ini masih gampang, ya. Masih gampang. Coba nomor 1 ada yang nggak ngerti nggak? Nomor 1 apakah ada yang belum ngerti? Oke, ini Meta, ini Arya ya kalau nggak salah ya. Oke, good. Nomor 1 masih ada yang nggak ngerti? Kalau ada yang nggak ngerti di chat aja. Ya, di chat aja. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Tuliskan kelipatan 9. Nah, ini kelipatan 9. Tapi yang diminta antara 30 dan 70. Oke. Kelipatan 9 antara 30 dan 70. Berapa nih? Coba jawab di chat. Kelipatan 9 antara 30 dan 70. Oke, Alicia. Alicia, kamu yang terakhir salah tuh. Salah hitung kamu tuh. Angka yang terakhir. Sama kamu kelebihan, Elis. Angkanya. Betul sih, yang lainnya betul.
cuma kelebihan sama angka yang terakhir. Oke, Yoten, Felin, Enrico, Quincy. Oke, Keisha, gini, itu betul kelipatan 9, ya. Kamu terusin dulu, ya. Keisha ya, berarti ini ya. Kamu terusin dulu, jangan cuma 9, 18, 27. Kamu terusin, nanti kamu lingkarin tuh. Yang mana yang antara 30 sampai 70. Feni juga nih. Feni kan udah kamu tulis nih, Fen, ya. 9, 18 sampai 63. Kamu lingkarin. Ya, yang di antara 30 sampai 70 tuh yang mana? Nah, Vanessa juga nih. Ya. Kamu tulis dulu kelipatan 9, Vanessa, terus kamu lingkarin. Yang mana yang antara 30 sampai 70. Ya. Norbert, sampai 70 Norbert. Kelebihan kamu Norbert. Oke, gini. Ya, kita bahas. Kelipatan 9 itu berapa aja? 9 ya, kali 2 18, kali 3 27, kali 4 36, kali 5 45, kali 6 54, kali 7 63, terus kali 8 72 ya, 72, kali 9 81, kali 10 90. Nah, perhatiin ya, tadi siapa aja tadi tuh, si Keisha, Vanessa ya. Nah, ini kelipatan 9 ya, kelipatan 9. Kamu pilih ya, yang mana yang di antara 30 dan 70. Berarti dia cari yang dari angka-angka ini 9 sampai 90. Kamu pilih antara 30 sampai 70 tuh yang mana aja ya. Nih 36, 45, 54, 63, udah 72 bukan, karena udah lebih dari 30. Udah lebih dari 70. 27 juga enggak, karena dia masih kurang dari 30. Ini jadi cuma 4 doang nih jawabannya. Nih jawabannya cuma ini doang. Yang Bapak lingkarin merah. Kelipatan 9 antara 30 dan 70 itu cuma 36, 45, 54 dan 63. Tuh. Yang salah diperbaiki ya, yang salah diperbaiki. Nah, tuh ya. Cara kalau masih ada yang bingung caranya ditulis nggak apa-apa. Caranya tuh yang mana, Pak? Nih tulis aja dulu kelipatan 9 semua. Ya. Tulis dulu kelipatan 9-nya nih semua. Tulis, baru ntar dilingkar-lingkarin. Yang mana yang di antara 30 dan 70. Kalau ada yang langsung jawab ini, ya nggak apa-apa. Tanpa pakai cara ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang nggak ngerti, pakai cara aja dulu. Caranya ya tulis dulu kelipatan 9, terus baru dilingkar-lingkarin. Ya, dilingkar-lingkarin yang mana yang di antara 30 dan 70. Oke. Lanjut kita. Kalau ada yang nggak ngerti tanya ya. Tadi siapa tuh yang salah tadi tuh? Vanessa, Keisha, Feni tadi juga tuh, mana tulis semua si Feni. Paham nggak? Kalau nggak paham chat aja. Chat dulu. Saya Pak. Ntar Bapak buka mikrofonnya supaya bisa kalian nanya. Ya. Nah, ini kan kalau kayak tadi tuh si Vanessa, si Keisha jawab di chat, kan Bapak tahu jadinya tuh. Ya. Oh, masih ada yang belum ngerti nih. Jadi ya bisa Bapak arahin. Ya. Jadi ya itu fungsinya kalian kumpulin tugas japri
Itu fungsinya. Kayak sekarang nih kita sambil bahas, Bapak minta jawab di chat, ya ada yang jawab, ada yang enggak. Nah, yang jawab Bapak bisa tahu mana nih yang salah, siapa nih yang belum paham, yang belum ngerti. Tapi kalau nggak jawab, terus belum paham lagi, ya, dia nggak jawab di chat, terus belum paham, ya Bapak nggak tahu kalau dia belum paham. Ya. Kayak si Vanessa, Keisha, ya kan, paham nih Bapak. Oh ya udah, si Feni juga nih. Feni sih paham sebenarnya, cuma dia kelebihan. Belum dicari antara 30 sampai 70. Ya kan, ada yang pahamnya benar-benar paham semua, ada yang sama sekali belum paham, ada yang pahamnya cuma sampai kelipatan 9, ya kan macam-macam pahamnya. Ya, jadi itu fungsinya kumpulin tugas. Ya, supaya Bapak bisa lihat dulu siapa aja nih yang belum paham, siapa aja yang sudah paham. Ya, jadi Bapak ngerti juga ngajarnya gimana, ngajarnya sampai mana. Oke, oke paham ya. Oke, oke. Lanjut nomor 3, faktor. Nomor 3, faktor 48. 48. Yuk, berapa? Jawab di chat. Salah nggak apa-apa ya. Ingat, salah nggak apa-apa. Ya, salah berarti Bapak tahu, oh belum paham. Ya, akhirnya kan kita koreksi masing-masing. Ya. Kita koreksi bareng-bareng. Kita bahas. Oke. Faktor 48, Norbert. X. Bentar ya, Bapak sambil ngitung. Oke, Norbert, sip. Elis, oke, sip. Betul, Yoten. Betul. Feni, kurang Feni. Feni, kamu kurang, Fen. Keisha, ya betul, mantap. Enrico, betul. Quincy, kurang Quincy. Kamu banyak nih yang kurang nih Quincy. Felin, oke, betul. Oh, Norbert mau tanya. Bentar Norbert. Bapak cek dulu. Charlie, kurang kamu Charlie. Banyak, masih banyak kamu kurangnya. Coba dicek lagi. Nico, oke. Valen, oke, Valen, sip. Oh ya, yang mau ke toilet silakan. Vanes, kamu kurang. Udah, ya kurang. Ya. Norbert, jadi mau nanya nggak? Kamu mau nanya tapi ke toilet? Tapi gimana? Oh, jadi. Iya, bentar. Ini dia. Yuk, unmute Norbert. Pak. Oi. Kan ini udah sampai nomor 3 kan? Terus? Kalau misalnya 48-nya diganti jadi 1000 bisa kan Pak? Ini faktor kok 4000 sih? Faktor. Iya. Maksudnya faktornya 40, itu kan 48 diganti jadi 1000 emang bisa kan Pak? Ya nggak bisa lah. Kan yang dicari kan faktor 48. Lah kenapa bisa tiba-tiba 1000? Diganti soalnya coba. Oh, soalnya diganti. Oh ya bisa. Kalau soalnya diganti mah bisa. Kenapa emang? Maksud aku itu kan diganti jadi 1000 kan? Ya, jadi itu kan ada berapa banyak kan? Ada 1 berapa lagi? Ya. 2.
Kan kalau misalnya lebih banyak berarti dia faktornya semakin banyak juga. Ya, betul. Kalau 1000 kan berarti faktornya juga lebih banyak. Enggak, gini Norbert. Ini kita bahas yang pair aja dulu, ya. Jangan kasih soal tambahan dulu. Ya. Oke. Oke. Ada lagi Norbert yang mau ditanya? Ada. Ada. Oke. Oke ya, ini faktor 48. Satu temennya 48 ya. Terus dua temennya 24. 24. Oke. Terus tiga temennya berapa? 16 ya atau 18? 3 temennya 16 ya. 3 temennya 16. Oke, terus berapa lagi nih? 4 temennya 12. Terus 4, 5 nggak bisa, lewat. 6 berarti. 6 temennya 8. Nah, ini faktor 48. Oke, sequence. Ya, Charlie, kamu kurang, 4-nya kurang tuh Charlie. Oke. Nah, makanya ini masih banyak yang kurang-kurang nih. Ya. Intinya gini, kalau faktor kalian harus teliti. Harus teliti dan dicek satu-satu. Ya, dicek satu-satu. Mulai dari angka 1 dulu. Kalau 1 pasti bisa. Coba cek angka 2, bisa enggak? Kalau bisa ditulis temennya sekalian, pasangannya. Kalau nggak bisa lewat ke angka 3. Ya, diurutin. Ya, diurutin. Diceknya diurutin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terus supaya apa? Supaya jangan ada yang kelewatan. Ya, supaya jangan ada yang kelewatan. Ini kan kayak si Charlie tadi kelewatan. Terus si Vanessa nih ada yang kurang. Ya. Jadi masih ada nih yang apa? Yang kurang-kurang. Quincy juga. Jadi harus dicek. Jangan cuma Quincy udah perbaikan. Oke, sip. Ya. Jadi jangan cuma dikira-kira. Jangan cuma dikira-kira terus dicoba hitung, oh ternyata bisa. Ya. Tapi dicek satu-satu. Sengaja Bapak kasih faktor yang angkanya agak banyak. Supaya kalian bisa ngecek. Kan 48 Bapak tahu faktornya banyak. Sengaja Bapak kasih. Daripada cuma soalnya faktor dari 12. Dikit 12 mah. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Selesai. Nah, itu kalau 48, oh banyak nih. Atau enggak misalnya 18, ya sedikit 18 mah. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Udah, selesai. Nah, tapi kalau 48 kan banyak. Enggak misalnya 60. Nah, 60 juga banyak tuh. Jadi, teliti, dicek satu-satu. Jangan sampai ada yang kelewatan hitungannya. Oke, lanjut ke nomor 4. Apa Norbert? Chat dulu aja, ya chat dulu.
kita sambil bahas nomor 4. Nomor 4, tuliskan 3 kelipatan persekutuan. 3 KP dari 4 dan 8. Dari 4 dan 8. Ini mah nggak usah dikali. Nggak usah ditulis kelipatan. Udah ketahuan langsung. Ya, Penny, good. Ya, oke, Yoten, sip. Norbert, faktor itu nggak usah sampai ke ribuan. Ya, tergantung soalnya. Dan gini loh, nggak usah, istilah gini, Bapak nggak akan kasih soal sampai ke ribuan. Intinya itu. Ya. Istilah, karena kan gini, yang penting kalian paham. Bukan Bapak kasih angka yang gede, terus kalian bisa kerjain, bukan itu. Ya. Yang penting kalian paham, udah selesai. Nggak usah sampai ke ribuan, nggak usah ribuan, ratusan aja Bapak nggak pernah ngasih kan. Kecuali kalau faktorisasi prima. Kalau faktor Bapak nggak pernah ngasih ratusan. Ini mentok-mentok paling tinggi 100 paling. Udah. Oke, Enrico Norbert Nico Valen. Oke. Ini gampang sebenarnya. Dan Bapak waktu baca lagi soalnya, pas waktu hari Selasa kemarin, Bapak baca lagi soalnya ini 13 nomor. Terus Bapak lihat yang nomor 4 ini, waduh, ini salah kasih soal nih. Kenapa Bapak mikirnya salah kasih soal? Karena 8 ini sudah termasuk kelipatan dari 4. Jadi, apakah kalian perlu cari kelipatan 4 dan kelipatan 8? Ya, nggak perlu sebenarnya. Karena 8 sudah termasuk kelipatan dari 4. Ya. Jadi, ya kalau mau cari kelipatan 4 dulu, mau cari kelipatannya masing-masing nggak apa-apa. Ya. Kelipatan 4 dulu deh. Ya. 4, 8, 12, dah cukup. Terus 8 kelipatannya udah 8 cukup, udah 8 pasti ketemu. Nah berarti KP-nya kalian cari kelipatan dari 8 ya, 8 kali 2 16 kali 3 24, udah selesai. Disuruhnya cuma 3 kelipatan persekutuan. Oke, lanjut. Bentar, hilang soal Bapak. Bentar. Sekarang nomor 5 ya. Oke. Nah, 5 klip. Nah, nomor 5 ini diminta 5 kelipatan persekutuan. Nah, 5 KP H 5 KP dari berapa nih? 3 dan 5 kelipatan persekutuan dari 3 dan 5. Yuk tulis di chat jawabannya langsung. Yes, banyak nih, mantap. Oh, tadi Charlie udah jawab ya, nomor 4K itu. Iya, Feni. Yang samanya betul. Kamu cari, kan Bapak mintanya 5 lipatan persekutuan. Oke, Norbert, good. Oh,
Quincy nomor 4 ya. Quincy, Bapak mintanya cuma 3 kelipatan persekutuannya. Nggak usah sampai 5, nggak apa-apa. Enrico, oke. Yoten, Nico. Oke, betul. Felin, oke. Feni, gini kan. Kamu kalau udah dapat satu angka yang sama, itu kan berarti baru 1 kelipatan persekutuannya. Nah, sedangkan yang Bapak minta 5. Berarti kamu cari lagi tuh angka yang samanya. Nah, caranya gimana? Daripada kamu panjangin, mendingan kamu cari kelipatan dari angka yang sama yang pertama tadi. Oke, kita bahas ya. Nah, sorry. Oke ya. Quincy. Kok cuma 2 Quincy? Bapak mintanya 5. Ya. Oke, ini ya kita bahas. Pertama, cari dulu kelipatan dari 3. Kelipatan dari 3 berarti ya 3, 9, 6 dulu. 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Terus kelipatan 5. Kelipatan 5 ada 5, 10, 15, dan seterusnya. Udah, sudah ada angka yang sama 1. HP-nya berarti 15, 1 angka yang samanya. Nah, Bapak mintanya 5. Caranya gimana? Cari kelipatan dari 15. 15 kali 2, 30. Nah, terus kali 3, 45. Kali 4, 60. Terus 60. Kali 5, 70. Udah. Ini jadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 5 ini. 15, 30, 45, 60, 75. Oke. Ya. Oke, Vanessa, itu kamu caranya. Betul, caranya kayak gitu. Nah, dari situ kamu cari angka yang sama yang mana? Kan angka yang sama 15. Ya. Nah, 15 itu jadi kelipatan persekutuan. Tapi Bapak minta kelipatan persekutuannya berapa? 5. Ya. Nah, 4-nya lagi gimana caranya? Cari kelipatan dari 15. Gitu, Vanessa. Oke. Udah. Kalau ada yang mau nanya langsung ya, langsung aja di chat. Sambil Bapak menjelaskan, kalian kalau ada yang mau nanya, saya Pak, ketik aja dulu di chat, saya Pak. Nanti kan Bapak baca, terus Bapak buka mikrofonnya supaya kalian bisa langsung nanya. Oke, ini nomor berapa tadi nih? Nomor 5, sekarang nomor 6. Sabar Norbert. Aku belum baca soalnya malah. Oh, faktor persekutuan. Faktor persekutuan. FP. Dari 30 dan 50. Oke. Sip. Yuk, silakan jawab di chat. Norbert.
Velin kurang, Velin. Norbert juga kurang, Norbert. Sorry, bukan Norbert, Quincy. Quincy kurang, Velin kurang. Norbert, Enrico, Yotin udah betul. Nah, Feni, itu kamu faktor dari 30 dan 50, betul. Kamu cari angka yang samanya. Ya, Feni, kamu cari angka yang sama. Kamu bulat-bulatin tuh angka yang sama. Nah, itu yang menjadi faktor persekutuannya. Oke, Niko. Nah, betul Feni ya. Yang sama itu. Berarti jawabannya itu, ya. Udah. Ya, paham ya? Oke, ada lagi yang mau jawab? Gini, Bapak nggak akan paksa jawab ya. Bapak nggak akan paksa supaya kalian satu-satu jawab di chat, enggak. Ya, karena ini kita lagi bahas. Oke, Valen. Oke. Valen betul. Quincy, no, bukan. Bukan itu. Bukan 15. Ya, Quincy. Valen. Kebanyakan Valen. Ini cuma faktor persekutuan loh. Angka yang samanya. Dari faktor 30 dan faktor 50. Angka-angka yang samanya yang mana? Nah, ini. Oke. Kalau nggak ada lagi, kita bahas. Oke. Nah, ini caranya pertama kita cari dulu faktor dari 30. Faktor dari 30 berarti 1 temennya 30 ya. Kalau 1 temennya pasti angka itu sendiri. Ya. Terus 2 temennya 15. Ya. Terus 3 temennya 10. 4 nggak bisa. 5 sekarang. 5 temennya 6. Udah. Faktor 30 sudah. Berarti sekarang kita cari faktor dari 50. Diingat-ingat ya, caranya diingat-ingat ya. Karena ulangan pun keluar ya. Ulangan pun keluar. Faktor 50, 1 temennya ya 50. Terus 2 temennya 25. 3 nggak bisa. 4 nggak bisa. 5 temennya 10. Nah, ya. Berarti angka yang samanya mana nih? Kita buletin dulu angka yang samanya. 1 ya. Mau langsung ditulis nggak apa-apa, nggak usah dibuletin, nggak apa-apa. Ya, tapi biar kalian paham. 1, 2, ini angka yang samanya. 5 ya. Terus terakhir 10. Berarti faktor persekutuannya ya itu yang dibulet-buletin. P-nya 1, 2, 5, 10. Nah, ya. Caranya gini ya, jangan lupa. Ya. Kalau lupa boleh ditulis caranya ya. Langkah-langkah dari awalnya seperti apa boleh ditulis biar nggak lupa lagi. Karena ntar ulangan keluar loh ya. Ulangan keluar. Ini materi ini kalian lumayan nih. Ya. Tentang kelipatan, faktor, terus faktor kelipatan persekutuan dulu, faktor persekutuan, faktor prima, faktorisasi prima. Ada 6. Ya, ada 6 di satu materi. Caranya beda-beda. Ya, tadi cara cari faktor, terus kelipatan,
terus faktor persekutuan, kelipatan persekutuan, faktor prima, sama terakhir faktorisasi prima. Jangan sampai lupa. Oke. Ini nomor 6. Sekarang nomor 7. Kalau ada yang mau tanya silakan ya. Kalau ada yang mau tanya silakan di chat dulu. Pak saya Pak. Nah, nanti Bapak buka mikrofonnya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Sama, ini juga faktor persekutuan. Ya. F dari 40 dan 60. F dari 40 dan 60. Ini caranya sama. Ya. Oh, jawab dulu deh di chat. Ya, jawab dulu di chat berapa faktor persekutuannya dari 40 dan 60. Oh, Feli. Mantap, betul. Enrico, Yoten. Yoten, kurang kamu Yoten. Kurang kamu. Yuk, siapa lagi? Yuk. Niko, oke, sip. Betul. Siapa lagi yang mau jawab? Bapak nggak akan minta satu-satu yang dijawab ya. Tapi siapa aja yang mau jawab silakan. Quincy, kurang Quincy. Kurang. Nah, makanya nih untuk cari faktor persekutuan, kalian faktornya jangan sampai ada yang kelewatan dulu. Ya. Kalau ada yang kelewatan pasti ya bakal kurang. Makanya faktornya itu dicek satu-satu. Dari 1, 2, 3 ya, dicek satu-satu supaya enggak kelewatan. Supaya enggak kelewatan. Jadi faktor persekutuannya ya enggak kurang. Ada lagi yang mau jawab? Kalau enggak ada kita bahas. Oke. Faktor dari 40 dulu berarti ya. Ini kita cari faktor 40. Faktor 40. 1 temennya 40. 2 temennya 20. Terus 3 nggak bisa, loncat ke 4. 4 temennya 10. Habis itu 5. 5 temennya 8. 5, 6, 7 udah selesai habis. Terus oke, Norbert sip. Kurang Norbert. Kurang. Masih ada yang kurang. Oke, sekarang faktor dari 60. Faktor 60. 1. 1 temennya 60. Terus 2 temennya 30. Terus 2, 3 temennya berapa? 20. Terus 4 temennya 15. Terus 5 temennya 12.
Ini 12, terus 6. Ini banyak nih 60. 6 temennya 10. Ada lagi enggak? 6, 7, 8, 9, udah habis. Udah, cari. Atau enggak kita buletin dulu deh angka yang samanya. Kurang berbeda. Angka yang samanya 1, 1, 2, 4, terus 5, 10. Banyak nih faktor persekutuannya. Ada lagi enggak? Oh, 20. Nah, ini banyak nih faktor persekutuannya. Enak jawabnya kalau banyak begini. Berarti faktor persekutuannya ya udah yang dilingkarin. 1, 2, 4, 5, 10, 20. Oke. Pak, latihan matematika kapan? Maksudnya Pak Nesa? Ntar aja ya. Kalau ntar nggak sempet ya Bapak kasih PR nanti. Ini kita bahas dulu. Jadi bahas PR dulu, baru nanti kalau misalkan gini, dari bahas PR ini masih ada yang nggak ngerti nggak? Kan gitu. Kalau masih ada yang nggak ngerti, silakan tanya dulu sebelum nanti Bapak kasih latihan. Nah. Oke. Kalau ada yang nggak ngerti langsung chat ya. Saya Pak, nanti Bapak buka mikrofonnya. Oke, lanjut ke nomor ini 7, berarti nomor 8. Nomor 8 di sini ya. Faktor prima dari 28. Dari 28. Nah, Bapak ingetin lagi, cara mencari faktor prima gimana? Cari dulu faktornya. Ya, cari dulu faktornya. Faktor dari 28. Lupa. Yuk, jawabannya dulu. Siapa yang mau jawab di chat ya? Jawab dulu di chat. Faktor prima dari 28. Oke, Yotin. Mantap. Enrico. Nico. Oh, semua ya. Siapa lagi? Yotin, Enrico, Nico. Nggak ada? Oke, Felin. Good. Itu faktor dari 28. Kamu cari yang termasuk bilangan prima yang mana? Tuh, Vanessa juga. Ya. Itu dari angka-angka itu yang termasuk faktor yang termasuk bilangan prima yang mana? Kamu lingkarin dan itu jawabannya. Ya, Felin juga. Ya, oke, Quincy betul. Nah, kan enak nih kalau kayak si Felin, Vanessa. Nggak apa-apa, jawab aja ya. Jadi kan Bapak bisa tahu pahamnya sampai mana. Oh, oke. Sorry bentar Vanessa. Itu kamu ada yang salah tuh faktornya. Faktor dari 28-nya kamu ada yang salah. Apakah 5 bisa dibagi dengan 28? Vanessa?
ya. Coba dicek lagi coba faktornya. Oke, Velin, good, betul, ya. Nah, itu caranya Velin, ya. Jadi kamu udah cari faktornya, terus kamu cari bilangan primanya. Itu yang menjadi faktor prima. Oke, sip Vanessa, betul, ya. Bisa ya. 5 kan nggak bisa dibagi dengan 28. Jadi kamu salah di 5-nya tadi. Ya, berarti yang termasuk bilangan prima ya itu yang udah kamu tulis. Berarti itu juga menjadi faktor prima jawabannya. Ya. Oke, paham ya, Velin, Vanessa? Oke, ini yang lain Bapak nggak tahu nih. Yang nggak jawab, Bapak nggak tahu. Kalian paham atau enggak? Ya. Bagus nih, si Velin, Vanessa, mereka aktif ya. Mungkin pahamnya nggak semuanya paham, tapi bisa. Oh, si Velin bisa langsung ke faktornya. Ya, Bapak arahin caranya gimana supaya menjadi faktor prima, supaya bisa dapat faktor primanya. Oh, Velin, kamu cari bilangan primanya yang mana dari faktor itu, ya kan? Bapak bisa sambil arahin. Ya, kayak si Vanessa tadi, Vanessa udah masukin faktornya. Oh, ternyata faktornya ada yang salah. Ya, faktornya ada yang salah. Nah, diperbaikin. Terus cari bilangan primanya yang mana. Nah, udah dapat juga, bisa juga. Ya, jadi salah nggak apa-apa, ya. Salah nggak apa-apa. Kalau salah malah Bapak arahin dari sini. Ya, dari jawaban kalian di chat, Bapak arahin yang salah-salah itu. Ya, nah, ini yang iya, Vanessa bilangan primanya itu. Berarti faktor primanya ya itu. Ya, 2 angka itu faktor primanya. Ya, betul. Itu jawabannya. Nah, yang lain nih Bapak nggak tahu nih yang nggak jawab. Ya. Bapak nggak tahu apakah kalian sudah paham atau masih belum paham, Bapak nggak tahu. Ya. Dan itulah fungsinya, sekali lagi Bapak bilang, itulah fungsinya kalian mengumpulkan tugas. Ya, supaya Bapak bisa cek siapa yang belum paham, siapa yang sudah paham, sekalipun sudah paham, dia pahamnya sampai mana. Nah, ya, supaya Bapak bisa arahin lagi. Oke, kita bahas faktor prima dari 28. Berarti langkah pertamanya kita cari dulu faktor dari 28. Faktor 28 berarti 1 temannya 28. 2 temannya 14. Terus 3 nggak bisa ya. 3 nggak bisa. 4. 4 bisa. 4 temannya 7. Udah habis. Nah, yang termasuk bilangan prima yang 2 dan 7. Nah, 2 dan 7 ini berarti juga termasuk faktor primanya. Faktor primanya berarti 2, 7. Atau 2 dan 7. Ini caranya. Oke, sip. Lanjut ke nomor 9. Nomor 9 faktor prima dari 77. Yuk, tulis jawabannya di chat. Tulis jawabannya di chat. Faktor prima dari 77. Oke. Ya, yang mau ke toilet silakan. Oke, Yotian Enrico. Nico. Oh. Oke, Quincy. Oke, sip. Ada lagi yang lain? Caranya sama kok. Ya. Oke, Velin. Good, betul. Ya. Ada lagi?
ada. Oh, valen. Oke, sip. Betul. Oke, kalau nggak ada kita bahas faktor prima dari 77. Berarti kita cari dulu faktornya dari 77. Ya, faktor 77 ini sedikit ini ya. 1 temennya 77 sama 7 temennya 11. 2 kan nggak bisa. 3, coba cek 3 bisa nggak 3. Nah, 77 nggak bisa juga. Ya udah nggak ada yang bisa. Cuma segini doang. Udah. Tinggal dilingkarin. Mana? Oke, Vanessa. Itu kebanyakan kan? Bukan nggak segitu faktor 77. Nih, cuma segini doang. Gini, ngeceknya gini. 77 itu bisa dibagi dengan angka berapa? Berapa kali berapa hasilnya 77? Oke. 1 kali 77. 7 dikali 11. Gitu. Nah, dari faktor ini lingkarin dulu mana yang termasuk bilangan prima. 7 dan 11. Nah, berarti itu faktor primanya. 7 sama 11. Ini Vanessa, kamu harus ini lagi nih. Belajar cari faktor dulu. Jangan bingung dulu untuk cari faktor. Oke. Kita lanjut dulu ya. Nomor 10. Nomor 10. Nomor 10 Bapak tulis di atas ya. Faktor prima dari 80 ya. Faktor prima dari 80. Nah, yuk tulis di chat. Enrico Yotin. Oke. Siapa lagi? Oke, kita sambil bahas ya. Kalau ada yang mau jawab lagi silakan ya. Oke, Nico, sip. Ya. Faktor prima dari 80 berarti kita cari dulu faktor dari 80. Oke, Quincy, kurang Quincy. Faktor dari 80. Faktor 80 berarti 1 temennya 80. 2 temennya 40. Terus 3 nggak bisa, 4 bisa. 4 temennya 20. Terus 4, 5. 5 temennya berapa nih 5 temennya? 5 temennya 16 ya. 16. 5, 6 nggak bisa. 7, 8.
8 temennya 10. Dah. Yang termasuk bilangan prima, dilingkarin dulu. 2, 5, udah habis. Ya udah, berarti faktor primanya ya 2 dan 5. Faktor prima 2 dan 5. Ini caranya. Yang salah diperbaiki ya, yang salah diperbaiki. Oke, Velin, sip. Good, Bapak baru baca. Oke, sekarang lanjut nomor 11. Kalau ada yang mau tanya, silahkan tanya. Langsung aja di chat. Faktoris nomor 11. Faktorisasi prima dari 32. Ini sambil ditulis ya. Kalau ada yang salah, kalau ada yang perlu, ada yang masih bingung, sambil ditulis. Karena Bapak sebentar lagi mau hapus. Faktorisasi prima dari 32. Ya, faktorisasi prima dari 32. Nah, kalau faktorisasi prima, ini yang Bapak ajarin pakai cara pohon faktor. Ya, bukan pohon jambu, tapi pohon faktor. Oke, gini. Berarti, itu prinsip tadi ya, yang jawab ya. Oke, sip, betul. Nah, Vanessa nih, perhatiin ya. Cara pakai pohon faktor, ya, perhatiin dulu di layar. 32. Ini kamu bisa bagi berapa? Kamu bisa pecah, bisa dibagi berapa? 32. Yo, berapa misalnya? 32 mau dipecah berapa kali berapa, hasilnya 32. Terserah mau berapa aja. Nanti bisa kita pecah lagi. Oh, Velin. Itu jawabannya. Sip. Nanti. Oke. Quincy bagi 2. Boleh. Mau langsung bagi 4 juga boleh. 4 kali 8 kan 32. Ya. Tapi kalau mau bagi 2, boleh juga. 2, 32 itu berapa tuh? 32 dibagi 2. Oh, oke. Kita ikut Vanessa dulu deh ya. Vanessa 4 kali 8. Ya. 4 sama 8. Oke. Nah, 4 sama 8 ini masih bisa kita pecah. Artinya dipecah itu masih bisa dibagi. Nah, 4 dulu. 4 kita pecah. Berapa kali berapa hasilnya 4. Oke, Velin, betul kamu. Ya, tapi kita ambil yang 48 aja dulu. Ya. Oke, Vanessa, 2 kali 2. Betul. Ya. 8 sekarang. 8 kita pecah. Berapa sama berapa? Oke, Velin kalau mau 2, 16 nggak apa-apa ya. Hasilnya pasti sama. Ya. Oke, Vanessa, 2 kali 4. Oke, 2 kali 4. Nah, dari angka-angka yang paling terakhir ini masih ada yang bisa dipecah nggak nih? 4 nih. 4 masih bisa kita pecah nih. 4 masih bisa kita pecah, kita bagi berapa? Kita bagi 2 dikali 2. Nah, udah. Nah, ini kita ambil angka yang terakhir-terakhir. Ya, angka yang sudah nggak bisa dipecah. Artinya kalau sudah nggak bisa dipecah, berarti itu bilangan prima. Ya. Kalau sudah nggak bisa dipecah, berarti itu sudah bilangan prima. Nah, yang kita ambil yang bilangan primanya.
angka yang sudah nggak bisa dipecah. Oke, Keisha, betul kamu. Ya. Nah, berapa aja nih? 2, 2, 2, 2, 2. Nah, berarti 2-nya ada 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Atau kalau mau pakai pangkat berarti 2. Ini gimana nih pakai pangkat ini? Bingung Bapak. Sorry. Nggak bisa. Oke. Ini aja deh, Bapak tulis aja. Ya. Kalau mau pakai pangkat berarti cara penulisannya 2 pangkat 5. Nah, karena 2-nya ada 5. Berarti 2 pangkat 5. Ya. Nah, ini nomor 11. Ya. Berarti faktorisasi prima dari 32, jawabannya boleh yang atas nih, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, atau boleh yang bawah, 2 pangkat 5. Terserah yang mana jawabannya, boleh. Sama-sama betul. Ya. Oke, kita 2 nomor lagi kita selesaikan ya. 12 sama 13 kita selesaiin dulu. Ya, ditulis ya, kalau salah ditulis. Oke, kalau sudah bisa Bapak hapus, coba kasih jempolnya. Kalau sudah bisa Bapak hapus whiteboardnya, layarnya, coba kasih jempolnya. Oke, Feni. Oke, Velin. Kevin, oke. Ditulis tapi ya. Oke, Nico, Stanley. Ya, ditulis. Kalau nggak paham ditulis. Vanessa, oke. Valen, oke. Stanley, oke. Arya, oke. Yang lain? Apakah sudah bisa Bapak hapus whiteboardnya? Sabar Quincy, belum. Udah langsung aja dia jawaban. Sabar Quincy, sabar. Satu. Oke ya, oke Norbert, sip. Oke ya, udah bisa Bapak hapus ya. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 12. 12 faktorisasi prima juga. Oke ya, faktorisasi prima dari 70. Nah, faktorisasi prima dari 70 sama caranya kayak tadi. Ya, pakai pohon faktor. Sekarang udah gede belum Justin suara Bapak? Oke, Velin, good. Ya, bentar. Betul. Coba. Iya, Tian juga betul. Sip. Caranya sama kayak tadi. Ya, kita pakai pohon faktor. 70. Quincy, betul. 70 mau kita bagi berapa? Mau kita pecah berapa? Berapa sama berapa? Berapa dikali berapa? 2. 2 boleh. Ya. 2 berarti berapa nih? 2 dikali berapa hasilnya 70? No, Vanessa, bukan pakai faktor caranya. Ya. Bukan pakai faktor. Sama kayak tadi, pakai pohon-pohon yang tadi Bapak arahin kamu yang nomor 11 tadi itu. Ya. 2 dikali 30
5. Ya, Velin udah jawab, Quincy udah jawab. Ya. Nah, ini yang bisa dipecah berarti 35. Ya. 35 kita pecah. Berapa? 5 dan 7. Ya. Mau seperti ini boleh. Atau 70. Ini kita bagi 7. Kan 7 kali 10, 70. Ya, 10. Nah, 10-nya kita pecah. 2 sama 5. Hasilnya ya sama. Ya. 2, 5, 7. Yang atas juga. 2, 5, 7. Ya, berarti faktorisasi prima dari 70, 2 kali 5 kali 7. Udah. Karena ini angkanya beda-beda, berarti kita nggak bisa pakai pangkat penulisannya. Ya, udah, hasil penulisannya begini jawabannya. 2 kali 5 kali 7. Gitu. Ditulis ya. Kalau masih belum ngerti ditulis. Nanti juga ini Zoom-nya kan Bapak rekam seperti biasa. Ntar link YouTube-nya Bapak kasih ke grup supaya kalian bisa belajar lagi. Ya. Ingat, ini keluar loh ya di ulangan. Jadi ada 6 di materi ini ada 6 cara. Faktor, kelipatan, faktor persekutuan, kelipatan persekutuan, faktor prima, dan faktorisasi prima. Dan itu keluar semua. Oke, waktu kita 3 menit lagi. Terakhir, nomor 13. Faktorisasi prima dari 150. Faktorisasi prima dari 150. Sama. Kita cari dulu faktornya, pohon faktornya. Ya. Which udah mantap nih. Oke, sip. 150. Kita mau pecah berapa sama berapa? Berapa kali berapa? Kita mau pecah berapa? Oke, si Velin juga betul jawabannya. 3 sama 50. Ya, bisa. Boleh atau enggak? 15-10 aja lah, lebih gampang ngaliinnya. Karena 15 kali 10 pasti 150. Nah, 15 sama 10. Udah, ini tinggal kita pecah. Masing-masing kita pecah lagi. 10 kita pecah jadi 2 kali 5. Terus 15 kita pecah jadi 3 kali 5. Udah kan, bilangan prima semua nih bawahnya. Oh, Quincy mau dibagi 2, sama aja. Ya. Coba si Niko dulu nih. 150. Niko tadi bagi 3. Ya. 3 berarti di sini 50. Ya. Nah, 50 nih kita mau bagi berapa nih? Nah, simpel aja dulu, bagi 5. Atau bagi berapa? Oh, Niko bagi 2. Ya, boleh deh. Ya, boleh. Ya. Bagi 2 berarti 25. Nah, habis itu 25-nya yang dipecah. 5 sama 5. Ya. Hasilnya ya tetap sama. Ya. 2, 2. 3, 3. 5-nya ada 2. Di sini juga 5-nya ada 2.
Berarti faktorisasi prima dari 150, 2 kali 3 kali 5 kali 5. Karena 5-nya ada 2, kita bisa nulisnya 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena 5-nya ada 2. Nah, ini 2-nya harusnya kecil. Tapi susah nulis kecil pakai mouse. Nah, tuh. Oke. Waktu kita sudah lewat. Ya, ini apa namanya? Pembahasan PR kita yang kemarin. Ya,